Hai, berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan bahas soal SBMPTN tahun 2018 ya, lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kita simak yuk. Kita akan bahas tentang daya. Ceritanya ini ada pemanas A, katanya tuh ya. Dia bisa menaikkan air masanya 200 gram dengan suhu 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Nah, di sini juga ada pemanas B dengan daya 200 watt. Dia juga pemanas B ini bisa menaikkan suhunya itu 20 derajat Celcius ya. Masanya juga sama, masa si B-nya juga 200 gram ya. Jadi masa airnya itu sama-sama 200 gram. Tapi menggunakan pemanas B itu waktunya lebih singkat, 140 detik. Di sini ada informasi bahwa efisiensi si pemanas B itu sama dengan 75% dari efisiensi dari pemanas A, atau 75% itu boleh sama dengan 0,75 Na-nya. Diketahui kalor jenis airnya itu 4,2 Joule per gram Kelvin. Yang ditanyakan berapakah daya pemanas pada alat pertama ya. Nah, di sini karena kita pengen tahu nih daya si A-nya itu berapa. Berarti ini hubungannya dengan kalor ya, kalor. Kalor itu kan boleh macet ya, boleh apa? Macet ya. Q itu boleh sama dengan M, kalor jenis C kali delta T, atau kalor juga boleh sama dengan efisiensi daya dikali waktu ya. Jadi kalor itu boleh macet, boleh juga kalor juga efisiensi kali daya kali waktu. Nah, di sini dianggap si kalornya itu sama, si kalor di pemanas A sama kalor pemanas B, karena kan memang masanya juga sama ya. Berarti kita anggap si Qa sama dengan Qb ya. Karena masanya sama, kalornya sama juga, jadi gunakanlah yang persamaan yang kedua ya, karena kan delta T-nya juga sama ya. Maka efisiensi si A dikali daya si A dikali waktu si A itu sama dengan efisiensi si B kali daya si B dikali waktu si B-nya. Si Na-nya, efisiensi A-nya tulis aja efisiensi A, karena kita belum tahu ya. Daya A-nya dicari ya. Waktu si A-nya berapa? 105 detik kali 105 sama dengan efisiensi B-nya kebetulan udah diketahui 75% atau 0,75 Na-nya. Daya si pemanas B juga udah diketahui 200. Waktu si B-nya juga udah diketahui berapa? 140. Oh, berarti tadi sorry ya, lebih lama waktunya. Nah, berarti ini efisiensinya boleh saling menghilangkan ya. Berarti berapa? Berarti PA dikali 105 sama dengan 0,75 dikali 200 dikali 140 ya. Berarti daya si A-nya itu sama berapa? 0,75 dikali 200 dikali 140 dibagi 105. Maka didapatkanlah daya pada pemanas si A nilainya 200 watt ya. Jadi nilainya berapa? 200 watt. Pilihannya yang tepat itu yang E ya. Oke, ini yang E. Oke, sekarang kita bahas tentang gelombang ya. Ceritanya ini ada dua buah balok A dan balok B. Yang pertama, balok A itu posisinya di puncak, balok B itu posisinya di lembah. Dan di antara mereka, balok A dan balok B itu dia terdapat pemisah antara puncak dan lembah. Jadi seolah-olah umpamanya seperti ini ya, posisi A, ini posisi B. Ini posisi A sama posisi B ini dalam waktu keadaan awal atau T-nya sama 0 sekon. Ternyata diinformasikan bahwa jarak antara A dan B itu 150 cm atau L-nya itu 150 cm ya. Nah, kemudian setelah 1 sekon ternyata si posisi A itu bergerak ke titik setimbangan turun ya. Ke titik setimbangan pertama, berarti seolah-olah ke sini ya bergeraknya. Otomatis yang si B juga pasti naik ya sebesar 1/4 gelombang ya. Nah, pertanyaannya pernyataan yang manakah yang benar dan tepat? Kita lihat kalau misalkan di pilihan yang A itu kan panjang gelombangnya 200 cm. Benarkah? Kita buktikan. Nah, kita ketahui ya, panjangnya gelombang itu dia hubungannya dengan panjang jarak antara kotak tersebut. Kita lihat si
antara si A dan si B itu panjang gelombangnya berapa? Ini kan 1/4 gelombang, ini 1 gelombang, ini 1/4. Maka 1/4 ditambah 1 tambah 1/4 hasilnya 1,5 gelombang atau lambda. 1,5 lambda itu sama dengan panjangnya berapa? 150 cm. Maka panjang gelombangnya itu 150 dibagi 1,5. Makanya berapa? Panjang gelombangnya itu 100 cm ya. Maka pernyataan yang A atau pilihan yang A itu kurang tepat karena ternyata panjang gelombangnya berapa? 100 cm ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ternyata ada informasi juga pada saat 1 sekon si balok A itu turun ke bawah ke titik setimbang. Ke titik setimbang ya yang pertama. Maka kita lihat dari sini ke sini berarti berapa? 1/4 lambda, 1/4 gelombang. Ini juga sama, dari sini ke sini dia berpindah 1/4 gelombang. Berarti pada saat 1 sekon si kotak itu atau si balok itu dia bergeraknya hanya 1/4 gelombang. Berarti kan ada informasi nih, pada saat T-nya 1 sekon maka dia berpindahnya hanya 1/4 gelombang. Maka kita dapat mencari periodenya. Periode itu apa? Banyaknya waktu dibagi banyaknya gelombang. Ini kan gelombangnya berapa? 1/4. Maka kita dapat informasi banyaknya waktu 1 dibagi 1/4 ya. Maka periodenya berapa? Periodenya dibalik ya, jadi 4 sekon. Makanya dia si A itu kembali ke puncak pada saat periodenya berapa? Pada saat periodenya 4 sekon ya. Nah, berarti kita bisa nyari si frekuensinya. Frekuensi itu kan hubungannya dengan periode, 1 per periode ya. 1 per periode berarti berapa? 1/4-nya atau frekuensinya berapa? 0,25 Hz ya. Jadi diketahui nih frekuensinya berapa? 0,25 Hz. Berarti pilihannya itu yang C ya, 0,25 Hz. Nah, itu dia pembahasan tentang daya dan gelombang ya. Belajar lagi ya nak, semoga dimengerti. See you.